Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ini udah masuk semua? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran fisika kita. Melanjutkan pelajaran kemarin. Silakan disiapkan bukunya yang belum disiapkan, khususnya untuk pelajaran fisika hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang induksi elektromagnetik, dan subbagiannya adalah tentang GGL induksi atau arus induksi. Itu kalian pernah menggunakan listrik bukan? Ya, listrik. Tahukah kalian dari mana asal listrik itu? Dari generator. Oke. Nah, generator itu salah satu pembangkit listrik. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, bisa juga listrik itu dari elemen kering dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang GGL induksi yang nanti ada kaitannya dengan generator. Contohnya adalah di pembangkit listrik. Nah, untuk mempelajari itu, tujuan kita antara lain akan menyelidiki tentang bagaimana bisa timbul GGL induksi itu. Yang kedua, kita akan menyelidiki juga faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi besarnya GGL induksi. Oke, untuk melaksanakan pembelajaran itu, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti saya pandu menggunakan LKS yang sudah saya siapkan ini, dan kalian akan melakukan penyelidikan melalui alat sederhana ini. Alatnya terdiri dari galvanometer, kemudian kumparan yang berbeda jumlah liritannya. Yang ini ada 1000, yang satunya itu 500. Kemudian dirangkai menggunakan papan rangkaian yang sudah tersedia ini. Untuk memandunya kita bagikan dulu kelompoknya. Silahkan berkelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Silakan. Diskusikan, nanti presentasikan. Isinya di sini. Pendek-pendek itu. Sudah di dulu nggak apa-apa, tinggal ngalih. Oh, dikaliin aja. Karena bisa merangkainya itu salah tuh kayaknya. Dia satu. Naikkan satu. Ya. Jadi tidak mengganggu masa keluar. Ya. Coba ikuti langkahnya tadi. Ada yang mencatat di sini, ada yang melihat, ada yang mencatat. Ini gerakan di sini aja, jangan di kelompok kanan. Kemana hendaknya dia masuk atau keluar? Masuk, habis itu ditulis ini ya. Apa yang kamu amati tuliskan di itu. Ditulis di buku tidak apa-apa. Apa sih yang kamu amati? Fikri.
Ya, bandingkan dengan yang pertama, arahnya dibandingkan dengan arah pertama. Kalau yang pertama kan ke atas, Pak. Ke kanan, kanan Kalau kiri. yang nomor 2 itu Ke kiri, ya. Gitu. Jadi kalau posisi masuk ke kanan, kalau posisinya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mendiskusikan ingin menyampaikan kami tentang induksi elektromagnetik. Mulai dari alat dan bahan. Pertama, satu buah magnet batang, dua buah kumparan 500 lilitan dan 1000 lilitan, 3 galvanometer atau basic meter, 4 kabel. Langsung ke hasilnya aja, analisisnya bagaimana? Analisisnya, yang pertama, bagaimana cara jarum galvanometer saat magnet batang digerak keluar masuk, yaitu ke arah kiri. Yang kedua, bagaimana jarum galvanometer saat magnet diam di dalam kumparan, yaitu tidak bergerak atau tidak ada arus. Yang ketiga, mengapa saat dia gerak jarum galvanometer bergerak? Karena adanya arus listrik. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap simpanan jarum galvanometer? Pergerakan 1000 lilitan lebih cepat daripada 500 lilitan. Dan kelima, bagaimana pengaruh banyaknya lilitan terhadap jarum galvanometer? Semakin besar lilitan, semakin cepat gerak jarum galvanometer. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis, apa yang dapat disimpulkan? Pada saat magnet batang digerakkan keluar masuk, arah jarum galvanometer bergerak kanan kiri. Pada saat magnet diam di dalam kumparan jarum galvanometer tidak bergerak atau tidak adanya arus. Jarum galvanometer bergerak saat digerakkan karena adanya arus listrik. Pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap simpangan jarum galvanometer. Pengaruh banyaknya lilitan terhadap simpangan jarum galvanometer. Semakin besar lilitan, maka semakin cepat gerakan jarum galvanometer. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbul arus pada kumparan? Pertama, yaitu karena adanya gerakan magnet. Kedua, pengaruh jumlah lilitan pada kumparan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hasil diskusi kami. Mungkin ada kurang lebih ya, ada yang ditanyakan. Baiklah, kami akhiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pembelajaran melalui percobaan tentang media induksi atau induksi elektromagnetik. Dari kegiatan ini tadi saya perhatikan memang bahasanya agak susah untuk mengungkapkan itu, walaupun sebenarnya masing-masing kelompok sudah melakukan percobaannya. Ada yang mungkin paham benar, ada yang agak remang-remang, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di situ. Yang pertama, kalau kamu perhatikan tadi, bagaimana bisa menimbulkan GGL induksi tadi, ya, itu yaitu dengan cara apa tadi? Semua masih ingat? Dengan cara menggerakkan magnet di sekitar kumparan.
Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan besar kecilnya GGR induksi tadi. Sudah kamu lihat di situ kan, sudah kamu amati sendiri apa saja tadi? Pengaruh lilitan bukan. Pengaruh? Lilitan Maksudnya Banyak. banyak atau Sedikit. kemudian apa lagi? Kecepatan gerak magnet. Jadi kecepatan perubahan flux magnet itu bahasanya. Kecepatan perubahan magnet. Ada dua sudah, dan sebenarnya ada juga bisa kamu lakukan di rumah mungkin nanti. Kalau tadi kan cuma satu magnetnya, bagaimana kamu bisa pikirkan bagaimana kalau magnet itu lebih besar atau maksudnya lebih besar kekuatan medan magnetnya? Itu kan cuma satu dan kecil aja. Bagaimana pengaruhnya kalau dia lebih besar? Karena saya nggak punya magnet tadi, cuma satu punyanya, jadi bisa kamu bayangkan atau kamu baca di literatur itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya GGR induksi. Saya kira itu untuk pelajaran hari ini seperti itu kesimpulannya. Jadi kita bisa menimbulkan medan GGR induksi dengan cara menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara jumlah lilitan, kecepatan gerakan, dan kekuatan medan magnet. Nah, untuk aplikasi di sekitar kita biasanya itu kan listrik, seperti saya kasih pengantar, pembangkit listrik itu asalnya dari generator yang diputar oleh turbin, bisa menggunakan kincir air pemutarnya, bisa menggunakan tenaga uap, tenaga nuklir dan sebagainya. Tapi di situ yang membangkit adalah generator yang isinya itu adalah kumparan dan magnet saja. Yang diputar itu bisa magnetnya atau kumparannya, sehingga nanti dia akan menghasilkan arus listrik, baru ditransmisikan kemana-mana sampailah salah satu metode. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan lagi dikerjakan kalau ada tugas di situ, nanti ada soal-soal di buku yang bahan ajar yang sudah saya share itu, dilihat-lihat. Kita akan ketemu minggu berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.